Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajrul Wali. NIM D02227372. Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja. Nomor yang pertama yaitu kasus etika dalam profesi TI terkait penggunaan data pribadi, ringkasan kasus, dan penerapan prinsip-prinsip etika profesional. Jurnal yang pertama, Martin K. 2015, Ethical Issues in the Big Data Industry, Miss Quarterly 392 263-285. Ringkasan kasus. Studi ini mengeksplorasi dilema etis dalam penggunaan big data oleh perusahaan internet. Kasus yang dibahas melibatkan sebuah perusahaan raksasa teknologi yang mengumpulkan data, mengeksploitasi data pribadi, penggunaan tanpa persetujuan eksplisit untuk tujuan perikanan yang menguntungkan finansial. Tim profesional TI mengambil langkah etis dengan menerapkan kebijakan privasi yang lebih ketat, memberi pengguna pilihan untuk menolak akses data pribadi, dan membatasi penggunaan data ke layanan inti saja. Jurnal yang kedua yaitu Cunan M.J. dan Williams C.C. 2009, How Ethics Can Enhance Organizational Privacy, Miss Quarterly 673-687. Ringkasan kasus. Penelitian ini menyelidiki kasus pelanggaran privasi data karyawan oleh perusahaan TI. Profesional TI menghadapi dilema saat diminta untuk membagikan data pribadi karyawan dengan kontraktor pihak ketiga tanpa sepengetahuan mereka. Solusi yang diterapkan meliputi audit kepatuhan privasi, pelatihan kesadaran privasi, dan menerapkan kerangka etika berbasis nilai untuk melindungi data yang sensitif. Prinsip-prinsip etika profesional yang dapat diterapkan pada kasus serupa. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Profesional TI harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan atas penggunaan data secara etis. Yang kedua yaitu transparansi. Perusahaan harus transparan tentang praktik pengumpulan dan penggunaan data mereka. Yang ketiga yaitu privasi sebagai hak. Menghormati privasi individu sebagai hak dasar. Keempat, keamanan data. Menerapkan langkah-langkah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kelima yaitu persetujuan. Mendapatkan persetujuan yang jelas dari pengguna sebelum mengumpulkan data pribadi. Yang keenam, etika berbasis nilai. Menerapkan kerangka etika yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, dan kehormatan. Dengan menerapkan prinsip, profesional TI dapat membuat keputusan etis yang seimbang saat menghadapi kasus serupa yang melibatkan perlindungan data pribadi. Yang kedua yaitu nomor yang kedua, analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mempengaruhi tenaga kerja A. Analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. B. Dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan dalam studi kasus tersebut. Baik, langsung saja jawaban nomor kedua itu Samados A. Gunasekaran. A. Analisis studi kasus dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis. Studi kasus ini berfokus pada dilema implementasi dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI di tempat kerja yang berpotensi menggantikan pekerjaan manusia. Faktor-faktor etis utama yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mencakup: pertama, dampak pada pekerjaan, risiko pengangguran massal akibat otomatisasi. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, potensi bias algoritma yang mengakibatkan diskriminasi. Yang ketiga, privasi dan keamanan data, penggunaan data karyawan untuk sistem AI.
Yang keempat, pengawasan dan otonomi. Sejauh mana AI dapat membuat keputusan otonom. Yang kelima, akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan AI yang merugikan? Yang keenam, dampak sosial. Pergeseran dinamika kekuatan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan. B. Bagaimana prinsip bisnis sebagai profesi luhur mempengaruhi keputusan. Berdasarkan penelitian terkait, prinsip-prinsip profesi luhur dapat memberi panduan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan otomatisasi secara etis. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan finansial. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Transparansi tentang dampak otomatisasi pada pekerjaan dan memberikan kompensasi atau pelatihan yang layak bagi karyawan yang terkena dampak. Yang ketiga, keadilan dan perlindungan. Memastikan sistem AI tidak bias dan melindungi privasi atau keamanan data karyawan. Yang keempat, kompetensi profesional. Mengikut sertakan ahli etika AI dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan sistem. Yang kelima, kepercayaan publik. Melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam diskusi dampak otomatisasi untuk membangun kepercayaan. Yang enam, peduli pada kesejahteraan. Berfokus tidak hanya pada keuntungan tetapi juga dampak AI terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip profesi luhur ini, perusahaan dapat membuat keputusan implementasi AI atau otomatisasi yang lebih etis dan bertanggung jawab secara sosial, sembari tetap mengakui tantangan dan mencari solusi untuk memitigasi dampak negatifnya. Baik, yang ketiga yaitu penelitian dampak cybercrime. Lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional ITI. Bagian A, jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Artikel yang pertama yaitu, dari pembahasan tersebut, temuan penting yang dapat diidentifikasi meliputi opini umum mengenai cybercrime sebagai perbuatan merugikan dengan perilaku yang disematkan, stigma sebagai penjahat, kekurangan dalam sistem perundang-undangan Indonesia terkait kejahatan komputer melalui internet, serta hambatan dalam penyidikan cybercrime yang meliputi perangkat hukum, kemampuan penyidik, alat bukti dan fasilitas komputer forensik dengan upaya penanggulangan yang mencakup penyempurnaan hukum. Pelatihan penyidik membangun fasilitas forensik komputing, meningkatkan upaya penyidikan dan kerjasama internasional serta pencegahan. Jurnal yang kedua yaitu bahwa penegakan hukum terhadap cybercrime di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, dan sarana serta budaya. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP masih menjadi dasar hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE juga berperan penting. Penegak hukum dituntut untuk bekerja keras mengingat perkembangan cybercrime yang semakin mengkhawatirkan. Dengan beberapa pasal dalam KUHP dan UU ITE digunakan untuk menangani tindak pidana di internet, memberikan ancaman hukuman yang signifikan. Jurnal yang ketiga yaitu bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi, inovasi dan efektivitas, serta kejahatan mayantara atau cybercrime. Transformasi struktur masyarakat menuju ke arah globalisasi telah meningkatkan kompleksitas dan jumlah kejahatan yang terjadi, terutama terkait dengan internet. Pencegahan dan penanggulangan cybercrime dapat dilakukan melalui pendekatan preemptif,
preventif, dan represif. Bagian B, buatlah penjelasan tentang bagaimana profesi TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Profesi teknologi informasi TI berperan penting dalam penanganan cybercrime melalui pengembangan sistem keamanan, penelitian inovatif, analisis forensik digital, pendidikan masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Mereka mengembangkan solusi keamanan baru, menyelenggarakan pelatihan kesadaran, serta memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan dan penuntutan kasus cybercrime, memainkan peran integral dalam melindungi keamanan digital dan memerangi ancaman cybercrime. Baik, yang keempat yaitu sintesis etika dan hukum dalam TI. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. A. Analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. B. Dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana sebagai pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Bagian A yaitu dua negara yang dibandingkan dalam dokumen-dokumen yang disediakan adalah Amerika Serikat dan Indonesia, dengan fokus pada pendekatan hukum terkait privasi dan keamanan data dalam konteks generatif AI dan platform digital. Amerika Serikat, Privacy and Security Concerns in Generative AI, A Comprehensive Survey. Yang pertama, perspektif penggunaan, etika, regulasi, dan hukum. Deepfake dan masalah privasi terkait menjadi sorotan dengan fokus pada dampak individu dan keamanan data. Regulasi perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan tantangan dalam menyelesaikan regulasi dengan perkembangan teknologi menjadi isu utama. Kebutuhan untuk memperkuat kepatuhan hukum, mengatur teknologi deepfake, dan meningkatkan kerjasama lintas disiplin diidentifikasi. Kedua, isu terbuka dan rekomendasi. Kepemilikan dan kontrol atas konten yang dihasilkan pengguna, ketidakstabilan pelatihan model, dan serangan adversarial menjadi isu yang perlu diatasi. Dokumen menekankan pentingnya kerjasama lintas disiplin untuk mengatasi tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi. Indonesia, kebijakan privasi, polis, dan peraturan perundang-undangan. Sektoral platform digital, FIS kebocoran data pribadi. 1. Kebijakan privasi dan peraturan perundang-undangan. Fokus pada perlindungan data pribadi dalam platform digital di Indonesia. Adopsi kebijakan privasi yang sebagai bentuk self-regulation dari common law system dan peraturan perundang-undangan sektoral menjadi sorotan. Perlindungan data pribadi dalam platform seperti Tokopedia dan Bukalapak, serta kelemahan dalam regulasi pemerintah dibahas. 2. Rekomendasi dan kesimpulan. Perlunya adopsi RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP dan kesesuaian kebijakan privasi dengan prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku. Dokumen menekankan pentingnya memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi tantangan keamanan data pribadi dalam platform digital di Indonesia. Perbandingan. Amerika Serikat lebih menekankan pada perlindungan data dan regulasi terkait teknologi seperti deepfake dan serangan adversarial. Kerjasama lintas disiplin ditekankan. Indonesia lebih fokus pada kebijakan privasi di platform digital dan perlindungan data pribadi. Ada kebutuhan untuk mengesahkan RUU PDP dan memperkuat peraturan perundang-undangan. Meskipun kedua negara memiliki fokus yang berbeda, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam mengatur privasi dan keamanan data dalam era digitalisasi. Namun, pendekatan hukum dan regulasi mereka dapat bervariasi berdasarkan konteks hukum, budaya, dan infrastruktur teknologi yang ada di masing-masing negara. Pemimpin TI dari Amerika Serikat cenderung akan memperjuangkan teknologi yang aman dan bertanggung jawab.
dengan fokus pada kerjasama lintas disiplin dan advokasi untuk regulasi yang adaptif dalam menghadapi tantangan dan privasi dan keamanan generatif AI. Di sisi lain, pemimpin TI Indonesia akan menekankan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, termasuk adopsi RUU Perlindungan Data Pribadi, serta kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan data pribadi dalam platform digital, dengan tujuan mengatasi kelemahan dalam kebijakan privasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kelima yaitu yang terakhir, studi literatur profesi luhur dalam TI. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis A. Identifikasi dan jelaskan 2 studi kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. B. Buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua dalam industri TI saat ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan merujuk pada beberapa literatur berikut. Jurnal yang pertama. Dalam artikel ini, Binu menjelaskan bahwa profesi TI harus dipandang sebagai profesi luhur yang harus mengikuti seperangkat prinsip etika, sama seperti profesi lain seperti kedokteran dan hukum. Ia menyoroti kasus Microsoft yang mengembangkan produk-produk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sebagai contoh bagaimana perusahaan TI dapat menerapkan prinsip profesi luhur dengan mempertimbangkan dampak sosial produk mereka. Jurnal yang kedua, studi ini mengeksplorasi pentingnya sertifikasi profesional dan pelatihan etika bagi praktisi TI. Studi menyoroti kasus organisasi profesionals yang mengadopsi kode etik yang mencakup integritas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini kemudian melatih karyawan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menghindari konflik kepentingan dan berlaku tidak etis. B. Kesimpulan penerapan prinsip-prinsip untuk menghadapi tantangan pemenang mengambil semua. Tantangan pemenang mengambil semua muncul ketika perusahaan besar mendominasi pasar dan menghambat persaingan sehat. Untuk menghadapinya, prinsip-prinsip profesi luhur dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Perusahaan TI harus mempertimbangkan dampak dominasi pasar mereka terhadap pelanggan, termasuk dan pesaing. Mereka harus menghindari praktik anti persaingan. Yang kedua, integritas. Perusahaan harus beroperasi dengan kejujuran, menghindari penipuan atau penyembunyian informasi penting yang dapat mempengaruhi pasar. Yang ketiga, kompetensi karyawan. Karyawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memberikan produk atau layanan berkualitas tanpa memanfaatkan posisi dominan. Yang keempat, akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan terbuka untuk diaudit atau diregulasi demi melindungi persaingan sehat. Yang kelima, keadilan. Menghindari praktik diskriminatif yang menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Yang keenam, kepemimpinan etis. Pimpinan perusahaan harus mempromosikan budaya etika untuk mencegah perilaku eksploitatif meskipun menghadapi tekanan mendominasi pasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, industri TI dapat menciptakan persaingan sehat, menghindari monopoli, dan memastikan inovasi berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat. Itulah tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.